Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berpindahnya warga negara Indonesia menjadi warga Singapura ya guys ya. Dan ini bukan sedikit ya. Terakhir dari 2019 sampai 2023 tercatat warga Indonesia yang beralih menjadi warga negara Singapura itu 4.000 lebih guys. Kita sudah sama-sama tahu ya. Cuman mungkin di antara kita banyak tidak tahu alasannya kenapa sih ya sampai mereka harus berubah ke warga negaraan. Supaya kita tidak penasaran guys, kita langsung saja tonton videonya. Saya ambil video ini dari miliknya Angka dan Data Channel ya. Nanti di subscribe guys ya, channelnya dikunjungi guys. Tapi sebelum lanjut lagi guys, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Karena dukungan kalian sangat berharga buat kami guys ya. Dan semoga apapun rencana kalian, aktivitas kalian semuanya lancar-lancar saja, tidak ada halangan apapun, dan keluarga juga selalu diberkati, selalu sehat ya, tidak kurang suatu apapun, dan dilimpahkan berkat rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke guys, langsung kita tonton. Halo, hai sahabat Angka dan Data. Akhir-akhir ini, nama negara Singapura menjadi topik perbincangan hangat. Ya, hal ini karena ada banyak warga negara Indonesia yang ternyata berbondong-bondong pindah ke negeri Singa ini. Di balik fenomena ini muncul sebuah pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi sehingga banyak warga negara Indonesia meninggalkan negaranya? Inilah 5 faktanya yang terungkap. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Perpindahan warga negara. Pada Juli 2023, terungkap data yang sangat mengejutkan banyak orang. Data tersebut ialah perpindahan warga negara Indonesia menjadi warga negara Singapura. Dari bulan Januari sampai April 2023, sudah sebanyak 329 orang Indonesia yang memutuskan berpindah menjadi warga negara Singapura. Bahkan lebih mengejutkan lagi, sejak tahun 2019 hingga April 2023, sudah sebanyak 4.241 orang Indonesia yang memutuskan berpindah menjadi warga negara Singapura. Jumlah ini tentu sangat banyak dan memprihatinkan, karena warga negara Indonesia yang berpindah menjadi warga negara Singapura ini berada di usia produktif, yaitu 25-34 tahun, sehingga banyak putra-putri terbaik penerus bangsa meninggalkan negaranya. 2. Populasi Singapura menurun. Singapura sejak tahun 2019 mengalami krisis penduduk. Ya, jumlah penduduk Singapura menunjukkan tren penurunan bahkan hingga saat ini. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Singapura mencapai 5,7 juta jiwa, dan pada tahun 2021 menurun drastis menjadi 5,4 juta jiwa, atau kurang lebih hanya dalam 2 tahun Singapura telah kehilangan hampir 300.000 jiwa penduduknya. Angka kelahiran yang rendah membuat penduduk di negara ini mengalami penurunan penduduk yang tajam, sehingga berdampak pada demografi penduduk, di mana di masa mendatang akan lebih banyak lansia dibandingkan anak muda di Singapura. 3. Misi Singapura. Untuk mengatasi krisis penduduk ini, Singapura mengeluarkan kebijakan baru di mana setiap tahunnya Singapura memberi 15.000 sampai 25.000 kewarganegaraan baru dengan tujuan agar pada tahun 2030 jumlah penduduk Singapura justru bertambah bukan berkurang, dengan target mencapai 6,9 juta jiwa penduduk. Misi Singapura ini tentu membawa daya tarik tersendiri bagi warga negara Indonesia yang ingin pindah ke sana. Ntar dulu guys ya, ternyata ya kita lihat ya guys ya, populasi Singapura itu menurun drastis ya. Informasi tadi barusan ya mengatakan bahwa Singapura sudah kehilangan kurang lebih 300.000 lebih ya warga negaranya. Dan mereka juga lihat ya membuat kebijakan baru, menerima kewarganegaraan baru dengan jumlah yang sangat fantastis guys ya, 15 sampai 20.000 ya per tahun.
Ya pantas saja sih ya warga negara kita ke sana ya, terutama yang nasionalisnya ya. Ya saya harus bilang ini, rasa nasionalisnya itu cetek. Oke guys ya, lanjut. 4. Alasan pindah. Alasan utama warga negara Indonesia berpindah menjadi warga negara Singapura karena Singapura menawarkan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Tawaran gaji Singapura ini begitu fantastis, mencapai hingga 60-70 juta rupiah dibandingkan dengan Indonesia yang pada 2022 mencapai hanya 5-8 juta rupiah. Hal inilah yang membuat ribuan warga negara Indonesia, terlebih kaum muda, tertarik untuk berpindah menjadi warga negara Singapura. 5. Dampak buruk bagi Indonesia. Ada banyak dampak yang diterima oleh Indonesia dengan fenomena perpindahan warga negara ini. Salah satu yang mencolok ialah Indonesia di masa depan akan mengalami ketertinggalan. Ya, hal ini karena putra-putri terbaik Indonesia memutuskan berpindah menjadi warga negara Singapura karena gaji yang menjanjikan dan pekerjaan mereka yang sesuai. Bisa dibayangkan, jika terus terjadi, maka akan semakin banyak generasi muda penerus bangsa Indonesia yang justru berpindah menjadi warga negara Singapura, hidup di sana menjadi bagian dari Singapura dan membangun negeri orang lain. Belajar dari fenomena ini, sepertinya pemerintah perlu mengambil langkah konkret terkait regulasi kependudukan, pasar tenaga kerja, dan upah tenaga profesional yang relevan. Fenomena ini akan menjadi genting karena sumber daya manusia unggul bangsa Indonesia justru akan terus berkurang, yang mana seharusnya merekalah yang menjadi penerus pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sahabat Angkran Data, itulah 5 faktanya. Kita doakan yang terbaik ya. Semoga bangsa kita, terlebih anak muda bangsa Indonesia, semakin mencintai negeri ini dan mau turut membangun bangsa ini ke depannya. Sekian dan terima kasih. Halo halo hai. Oke, itu tadi guys ya, sama-sama kita tonton dan kita lihat sendiri ya alasan kenapa warga negara Indonesia ini beralih pindah ke Singapura karena alasan gaji. Alasan gaji kita standar berapa tadi? Standarnya 5-8. Kalau gaji-gaji segitu kan untuk gaji-gaji yang kita di bagian bawah ini ya. Gaji-gaji kita yang standar di bagian pengelolaan di pabrik kan, di perusahaan itu kan gaji-gaji standarnya kita kan seperti itu kan. Tapi kalaupun itu alasan bagi mereka gaji besar, ya saya rasa sih memang nasionalis mereka itu tidak ada ya. Hanya gara-gara uang 70 juta mereka rela berubah kewarganegaraan menjadi warga Singapura ya. Saya doakan sih kalian yang sudah, kalau video ini nyampe ke kalian, saya doakan kalian sukses ya di negara kalian. Tetapi saya berharap kepada pemerintah, tolong dicatat nih data-data mereka yang berubah kewarganegaraan mereka. Tolong dicatat ya. Kelak jika Indonesia maju, jangan biarkan anak cucu mereka masuk ke Indonesia ini untuk menjadi warga negara. Kalau hanya sekedar berkunjung silakan. Tapi kalau untuk mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia, saya mohon nih kepada yang berwenang nantinya ke depannya, jangan pernah izinkan orang-orang seperti ini. Karena apa? Hanya karena gaji lebih tinggi, rela merubah kewarganegaraan menjadi Singapura. Sekarang jangan berpikir Indonesia ini tidak kaya guys ya. Indonesia ini kaya. Cuman saat ini sedang menuju ke tangga yang lebih maju lagi. Dan saya yakin nanti Indonesia ini akan menjadi salah satu negara terhebat, termaju di dunia. Saya yakin itu. Kita nggak akan kekurangan kok orang-orang pintar. Kita nggak akan kekurangan orang-orang hebat di negeri ini. Anak-anak muda kita masih banyak. Tinggal bagaimana caranya pemerintah mengelola saja. Ya sekarang sama-sama kita lihat kok banyak sudah program pemerintah yang sudah dibuka untuk mereka anak-anak muda ini belajar untuk meningkatkan kualitas anak muda kita. Ada itu. Jadi menurut kalian seperti apa nih guys? Tolong kasih komentar guys ya dengan orang-orang ini guys ya. Ini pemikiran saya guys. Saya yakin ya beda juga dari kalian pemikirannya. Tapi kalau saya sih sangat tidak masuk akal dan nasionalisnya itu memang benar-benar nggak ada.